Hai semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas analisis model pemilihan moda transportasi untuk perjalanan Tanjung Pinang Tanjung Uban menggunakan model logik linear. Anggota kelompok kami, saya Anissa Hadiah Maharani, Saya Muhammad Ibn Mirza. saya Rasul Dayimanda. Saya Rian Hanafi. Dan saya Sabna Farida Effendi. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan secara bergantian. Yang pertama, konten yang akan kita bahas adalah latar belakang, yang kedua metodologi, yang ketiga analisa, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang. Pergerakan pelaku perjalanan membutuhkan sarana angkutan yang berbeda dan pemilihan terhadap moda transportasi tersebut bervariasi berdasarkan kepuasan yang ditawarkan setiap moda transportasi. Tingkat kepuasan yang ditawarkan setiap moda transportasi dapat berubah-ubah yang disebabkan adanya perubahan karakteristik pada pemilihan moda transportasi tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Model logik linear ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan probabilitas. Terjadinya dua kemungkinan hasil, misalnya iya atau tidak. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data dan pola-pola hubungan yang muncul dari variabel-variabel yang diteliti, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel tersebut. Yang kedua adalah sumber data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Yang ketiga ada teknik analisa data, pemilihan moda menggunakan model logik linear, yaitu P1 sama dengan 1/1 tambah A kali C1 per C2 pangkat beta, di mana P1 merupakan proporsi pemilihan moda 1 atau angkutan umum. C1 merupakan total biaya gabungan pada moda 1 yaitu angkutan umum. C2 total biaya gabungan pada moda 2 kendaraan pribadi. Alpha koefisien intercept yaitu A, beta koefisien regresi B. Di sini kita mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Analisis Model Pemilihan Moda Transportasi untuk Perjalanan Tanjung Pinang Tanjung Uban menggunakan model logik linear. Kemudian kita masuk ke dalam analisa data dengan menggunakan regresi linear berganda. Tahap pertama adalah dengan model regresi penuh. Berdasarkan hasil perhitungan model regresi penuh atau full mode regression menggunakan software analisis versi IBM SPSS Statistik 25, diperoleh hasil nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi setiap variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, ini berarti 56% pemilihan moda dipengaruhi oleh variabel tingkat penghasilan hingga kepemilikan SIM. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping bahwa adalah konstan, itu nilainya 0,56, artinya 56% pemilihan moda itu dipengaruhi oleh variabel bebas yang terdiri dari tingkat penghasilan, usia, pekerjaan, maksud perjalanan, gender, waktu perjalanan, waktu tunggu, waktu berjalan, biaya perjalanan, alasan pemilihan, dan juga pemilikan surat izin mengemudi. Kemudian tahap yang kedua adalah dengan menguji t-test. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena terdapat beberapa variabel X yang koefisien regresinya berpengaruh terhadap variabel terikat atau Y. Seperti tabel yang berada di samping, ada 3 variabel bebas yang terikat, di mana ada waktu perjalanan, waktu tunggu, dan juga biaya perjalanan. Selain itu, variabel bebas ini tidak berpengaruh terhadap persentase dari pemilihan moda. Untuk tingkat keefektifan kepercayaannya 95% dengan signifikansi 0,05. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua dengan model logik binominal nisbah. Yang pertama adalah nilai waktu atau value of time atau biasa diingat dengan VOT. Nilai waktu yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan rata-rata penghasilan responden dengan perhitungan sebagai berikut. Hari kerja dibagi bulan adalah 20 hari, standar jam hari kerja per hari adalah 8 jam per hari, di mana 1 jam adalah 60 menit, sehingga standar jam kerja per bulan adalah 160 jam per bulan atau 9.600 menit per bulan. Nilai waktu atau value of time rata-rata pendapatan dibagi dengan standar kerja, sehingga value of time-nya 2.800 dibagi dengan 300 menit, dibagi dengan 1.600 hasilnya adalah 300. Data dikirim merupakan data awal di mana ada 6 kondisi yang dapat dipilih,
Dan variabel yang kami bedakan adalah waktu mode angkutan umum dengan waktu angkutan pribadi, di mana X1 ini adalah OVT atau waktu tunggu, X2 adalah IVT atau waktu jalan kendaraan, dan S3 adalah tarif. Selanjutnya yaitu model logik binomial. Selanjutnya yaitu model logik binomial nisbah, yaitu yang kedua biaya gabungan. Nilai waktu sama dengan Rp 300,439 per menit. Asumsi nilai waktu di luar kendaraan 2 kali lebih tinggi dari nilai waktu di dalam kendaraan. Dari Tamin tahun 2000. Kondisi 1, tarif Rp 30.000. Waktu tunggu yaitu 120 menit, waktu di dalam kendaraan 90 menit, dan generalized cost yaitu IVT dikali VOT ditambah 2 dikali OVT dikali VOT ditambah tarif sama dengan 90 dikali 300,439 ditambah 2 dikali 120 dikali 300,439 ditambah 30.000, maka sama dengan Rp 129.144. Selanjutnya yaitu nisbah biaya gabungan atau WI. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui nisbah biaya gabungan yang terbesar adalah pada kondisi 1 dengan nilai rasionya 2,435 dan yang terkecil pada kondisi 6 dengan nilai rasio perbandingannya adalah 1,576. Nilai dari nisbah biaya gabungan atau rasio perbandingan biaya gabungan semakin mendekati 1 semakin bagus. Dan selanjutnya yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta X. Y sama dengan P2 dibagi P1. X sama dengan C1 dibagi C2, di mana P1 sama dengan persen pengguna angkutan umum, P2 sama dengan persen pengguna angkutan pribadi, C1 sama dengan biaya angkutan umum, C2 yaitu biaya angkutan pribadi. Persamaan bentuk algoritma. Y sama dengan alfa ditambah beta X, yaitu log P2 dibagi P1 sama dengan log alfa ditambah beta log C1 dibagi C2. Y sama dengan log P2 dibagi P1 digunakan untuk mencari nilai A dan B. X sama dengan log C1 dibagi C2, yaitu alfa sama dengan 10 pangkat A dan beta sama dengan B. Di sini ada contoh perhitungannya, yaitu YK1 sama dengan log 0,797 dibagi 0,203. Hasilnya yaitu 0,594. Perhitungan yang kedua, XK2 sama dengan log 93,092 dibagi 53,026. X sama dengan 0,24. Contoh selanjutnya yaitu X kuadrat sama dengan 0,223 kuadrat. Hasilnya yaitu 0,050. Yang kedua yaitu XY sama dengan 0,36 dikali 0,410. Hasilnya yaitu 0,159. Berikut adalah contoh perhitungan yang ada di tabel di atas. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai dari nilai A, nilai B, nilai alfa, dan juga nilai beta. Yang pertama nilai A. Untuk mencari nilai A, kita memakai rumus sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikurangi dengan sigma XY dibagi dengan jumlah total pilihan data, lalu dikalikan dengan sigma X kuadrat, lalu dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Langsung saja pada perhitungannya, yaitu 2.453 2,453 dikali dengan 0,480 dikurangi dengan 1,635 dikali dengan 0,704 dibagi dengan N yaitu 6 dikali dengan 0,480 dikurangi dengan 1,635 dipangkatkan 2. Dari hasil perhitungan tersebut maka diperoleh
angka min 1,5871. Selanjutnya, untuk mencari B, rumus mencari B yaitu N atau jumlah total data dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X lalu dikali dengan sigma Y dibagikan dengan total data atau N dikali dengan sigma X kuadrat lalu dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Langsung saja pada perhitungannya, N yaitu 6 dikalikan dengan sigma XY yaitu 0,704 dikurangi dengan sigma X yaitu 1,635 dikali dengan sigma Y yaitu 2,453 lalu dibagi dengan N yaitu 6 lalu dikalikan dengan sigma X kuadrat yaitu 0,480 dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan yaitu 1,635 dipakatkan 2. Dari proses hitungan tersebut dapat kita peroleh angka atau nilai dari B yaitu 1,0333. Selanjutnya perhitungan alfa dan beta. Untuk mencari alfa didapatkan rumus yaitu 10 pangkat A. Langsung saja pada perhitungannya, 10 dipakatkan dengan hasil dari A yaitu 0,1262. Ya, 1262 0,-1,5871 yaitu hasilnya adalah 0,1262. Lalu pada beta ini sama dengan B ya, jadi dapat kita peroleh hasil beta itu 1,0333. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan probabilitas pemilihan moda angkutan umum dan pribadi. Sesuai dengan persamaan model legit biner nisbah dapat digambarkan pada grafik di samping dalam bentuk kurva dari kondisi lapangan di mana pada sumbu Y adalah proporsi pemilihan angkutan umum yang dinyatakan dalam satuan persentase dan sumbu X adalah nisbah generalized cost. Sumbu X merupakan besaran perbandingan generalized cost angkutan umum dengan kendaraan pribadi. Jika biaya angkutan umum 0,5 biaya kendaraan pribadi, maka probabilitas pemilihan moda angkutan umum sebesar 60%. Lalu, jika biaya angkutan umum 0,75 kali kendaraan pribadi, maka probabilitas pemilihan moda adalah sama, yaitu 50%. Lalu, jika biaya angkutan umum sama dengan biaya kendaraan pribadi, maka probabilitas pemilihan moda angkutan umum hanya sebesar 43%. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel di samping yang berwarna kuning, merah, serta hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, karakteristik pelaku perjalanan masyarakat yang melakukan perjalanan dari Tanjung Pinang, Tanjung Uban bahwa mayoritas yang melakukan perjalanan sebanyak 65% adalah laki-laki dengan kelompok usia 31 sampai 40 tahun, di mana moda yang paling banyak digunakan yaitu kendaraan pribadi dengan persentase kepemilikan SIM sebesar 60%. Kebanyak pelaku perjalanan ini melakukan perjalanan dengan maksud untuk bekerja dengan jarak tempuh 58 km dan waktu tempuh rata-rata selama 60 menit, sedangkan untuk layanan angkutan umum yang tersedia hanya PO. Kepri Trans dengan waktu tunggu selama 120 menit dan waktu perjalanan 90 menit dengan tarif Rp30.000. Model pemilihan moda dengan menggunakan model logit biner nisbah diperoleh dengan persamaan PAU sama dengan P per 1 ditambah 1,337 CAU per CKP pangkat 1,033. Analisis model logit biner nisbah yang terbentuk maka dihasilkan kurva diversi pemilihan moda angkutan umum dengan interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, jika biaya angkutan umum 0,5 kali biaya kendaraan pribadi, maka probabilitas pemilihan moda angkutan umum sebesar 60%. Yang kedua, jika biaya angkutan umum 0,75 kali biaya kendaraan pribadi, maka probabilitas pemilihan moda adalah sama, yaitu 50%. Yang ketiga, jika biaya angkutan umum sama dengan biaya kendaraan pribadi, CAU per CKP sama dengan 1, maka probabilitas pemilihan moda angkutan umum hanya sebesar 43%.
Faktor atau variabel yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi untuk perjalanan dari Tanjung Pinang menuju Tanjung Uban adalah tarif, waktu tunggu, dan waktu perjalanan. Dari hasil uji sensitivitas yang dilakukan, persentase tertinggi pada instrumen atau indikator terjadi pada perubahan waktu tunggu kendaraan pada moda angkutan umum sebesar 37,5%. Saran yang diberikan yang pertama, apabila ingin menarik pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan umum, instrumen atau indikator perubahan waktu tunggu kendaraan merupakan indikator yang paling sensitif diikuti dengan tarif angkutan umum. Untuk itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait dengan penjadwalan dan penentuan tarif. Angkutan umum untuk trayek dari Tanjung Pinang menuju Tanjung Uban. Yang kedua, untuk menyusun kebijakan angkutan umum yang didasarkan pada hasil analisis pemilihan moda ini dengan kondisi-kondisi yang dianalisa, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja angkutan umum guna untuk peningkatan pelayanan atau menghindari kerugian dari operasional angkutan umum bagi operator angkutan umum. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan komen. Bye-bye.